Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah perekonomian Indonesia. Adapun tema dari tugas ini yaitu otonomi daerah yang disusun oleh Tri Indriani dengan nomor induk mahasiswa 43219110002. Pokok pembahasan yang pertama yaitu konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Yang kedua yaitu masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintah pusat guna menangani masalah tersebut. Poin A. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administrasi, dan tujuan ekonomi. Tiga tujuan utama yaitu tujuan politik. Yang pertama, dalam tujuan politik, hal yang ingin diwujudkan melalui politik dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah upaya untuk mewujudkan demokrasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Yang kedua yaitu dalam tujuan administrasi. Perwujudan tujuan administrasi yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintah antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Dan yang selanjutnya ada dalam tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Faktor penting dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan. Di antaranya yaitu faktor manusia. Faktor manusia yang meliputi kepala daerah serta jajaran dan pegawainya, seluruh anggota legislatif dan partisipasi masyarakatnya. Faktor keuangan daerah, baik di dana perimbangan dan pendapatan asli daerah yang akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Dan yang selanjutnya ada faktor manajemen organisasi atau birokrasi yang ditata secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan daerah. Kewenangan dan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Terdapat 3 dasar sistem hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagai berikut. Desentralisasi. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI. Yang selanjutnya ada dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau sebagai kepala instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang selanjutnya ada tugas perbantuan. Tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintahan kepada daerah
kepada daerah dan atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai poin B. Permasalahan otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, adanya eksploitasi pendapatan daerah. Salah satu konsekuensi otonomi daerah adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut. Yang kedua, ada penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Parlemen di daerah tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik real yang baru. Yang ketiga, ada korupsi daerah. Fenomena lain yang sejak lama menjadi kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Sinyalmen ini menjadi semakin beralasan ketika terbukti banyak pejabat publik yang masih mempunyai kebiasaan menghambur-hamburkan uang rakyat, seperti untuk piknik ke luar negeri dengan alasan studi banding. 4. Adanya konflik antar daerah. Ada gejala cukup kuat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu konflik horizontal yang terjadi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota. Sebagai akibat dari penekanan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menekankan bahwa tidak ada hubungan hierarkis antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota, sehingga pemerintah kabupaten kota menganggap kedudukannya sama dan tidak taat kepada pemerintah provinsi. Yang kelima, kondisi SDM yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Sejak berlakunya otonomi daerah, sebagian pemerintah daerah bisa melaksanakan amanat konstitusi, meningkatkan taraf hidup rakyat, mensejahterakan rakyat, dan mencerdaskan rakyat. Berdasarkan data yang ada, 20% pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah dan berbuah kesejahteraan rakyat di daerah. Namun, masih 80% pemerintah daerah dinilai belum berhasil menjalankan visi dan misi program desentralisasi. Selanjutnya ada penyelesaian otonomi daerah di Indonesia. 1. Membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi. Yang kedua, ada memperkuat peraturan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Yang ketiga, ada melakukan pembatasan anggaran kampanye. Yang keempat, ada melakukan pengawasan perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang tertinggi. Yang kelima, ada meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih mendagri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah. Sekian tugas besar 2 perekonomian daerah oleh saya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.